Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Sebelum saya masuk HMI, itu saya bersentuhan pemikiran dengan pemikiran Cak Nur. Jadi sebenarnya Cak Nur biasa aja sih dalam pandangan saya awalnya. Saya waktu itu 96 apa 97 ya ke Jogja. Ada kongres HMI, 97. Ada kongres HMI, waktu naiknya Anas Urbaningrum. Saya baca Bernas, saya baca harian Kedaulatan Rakyat ya, Kedaulatan Rakyat. Kan berita-berita HM itu. Walaupun sebenarnya waktu itu saya sangat dekat dengan para aktivis IMM dan IPM di Jogja. Karena rata-rata kan senior-senior di kampung itu ada di IMM kan. Oh, okay. Mereka lah yang jadi guide di Jogja. Pulang, karena saya kagum dengan tulisan-tulisan Mas Anas waktu itu. Tulisan opini. Dia rajin nulis emang ya? Rajin nulis. Belilah buku-buku di apa itu? Dulu sih yang sekarang jadi taman pendidikan itu apa sih itu? Taman Pintar. Taman Pintar ya. Taman Pintar di dekat Malioboro itu kan. Belilah di situ kan banyak tuh toko-toko buku kan. Belilah beberapa buku di situ. Ya, buku Amin Rais, Cakrawala Islam waktu itu. Cakrawala Islam, buku saya membukukan Al-Quran, buku Cak Nur Islam Kemodernan dan Keindonesiaan yang lama itu, yang agak warna itu. Buku saktinya itu. Iya, dan ada Islamnya itulah ya. Bawa pulang sama buku ini Cak Nun, Marquesot bertutur lagi, ada 2 buku. Nah, itulah seingat saya, itulah yang buku yang saya bawa karena namanya dulu nggak banyak uang kan, belilah itu. Nah, nyampe itu jadi interest, jadi kayak buku terlarang lah ya. Nah, mungkin dulu lagi persinggungan Gus Dur mau naik jadi PBNU dengan isu mengganti Assalamualaikum selamat pagi. Jadi dulu kan isunya sekularisasi. Ya, Islamisasi Islam. Iya, tapi isu yang mencuat kan dulu ada sepilis. Oh iya. Sekuler apa gitu ya. Pokoknya jadi pluralisme, isu. sepilis. Pluralisme dan pluralisme kan. Pokoknya itulah yang jadi konsep. Ini lawannya. Konsep isu media dakwah. Adianil saya ini lawannya. Iya, Dewan Dakwah kan. Jadi Iya, media dakwah. Nah, kenapa ini jadi perhatian? Rasid Ridho apa? Lawan debatnya nggak mau ditanggapin Cak Nur itu karena levelnya nggak setara ya. Rasidi. Ya, Rasidi. Yang akhirnya semakin penasaran kan. Nah, kan saya punya kebiasaan. Kalau ngobrol sama orang hebat itu, ngobrol aja, saya pasti tanya bacaannya apa. Kalau saya kagum dengan tulisan, referensinya apa. Jadi catatlah buku-buku itu. Buku-buku di belakang. Selalu begitu, nyambung kan. Kalau dia ada rujukan Aristoteles ngerujuk ke siapa. Terus kayak gitu. Jadi biasanya saya cari daftar pustakanya, buku apa yang dia baca. Itulah pertama sentuhan pemikiran dengan Plato. Kalau Plato kan memang banyak ya. Nah, dari Plato kenal Socrates, terus kenal Aristoteles, kenal Habermas, sampai kemudian ke belakang kan. Dulu saya sempat buat akar-akarnya itu kan, tokoh pertamanya siapa gitu. Kemudian
pemikiran naik ke siapa, nyabangnya di mana. Dulu saya punya gambar itu, nggak tahu di mana sekarang. Saking telatennya ya. Makanya menurut saya sih kalau semangat sekarang ini ya berkurang. Nah kira-kira sampai pada kesukaan itu ya dari penelusuran sih sebenarnya. Kan sebenarnya itu berangkat dari background filsafat Islam ya Bang ini kan? Enggak Enggak ya? Enggak juga. Saya justru belakangan baca Mutahari, Syariati, sama Sadar Bagi, apa? Ya pokoknya kelompok itu lah. Kelompok. Bukan yang falsafatunanya Mutahari itu siapa itu yang turun-turunannya itu lah? Bakir Sadar apa ya? Oh, Bakir Al-Sadar. Kemudian masuk Asgar Ali Jenir. Itu belakangan Francis Fukuyama, Sachiko Murata, siapa tuh yang metafisik filsuf Jepang gitu. Kalau Francis Fukuyama apa yang sosial kapital? Sosial kapital. Ada berapa saya buku-bukunya Francis Fukuyama ya. Sama dengan Putnam ya. Kalau dia kan Putnam. Nah, baru sebenarnya saya tuh tertarik justru pertama kali pemikiran Marx. Nah, kenal dari Marx itu kan dari Pramagnes Suseno. Oh ya. Pertama kali saya belum baca. Romo Magnis kan pada akhirnya juga kritik ya. malah kritik kan? Malah kritik kan ya. Tapi kan kritiknya membuat orang penasaran terhadap Marx. Oh iya. Bukunya itulah yang mendorong untuk baca Marx. Begitu ketemu buku Marx pusing. Kecuali Taufik Ismail. Ya bukunya diketawain gitu kan, yang narkoba nyampe apa dari marxisme sampai narkoba itu loh buku. Itu yang buku diketawain teman-teman di Tirto ada. Baru kemudian habis itu baca Ali Syariati, baca. Makanya anak saya kan Lausan Fikar itu karena kekaguman pada Ali Syariati Raffi ya. Raffi. Nah, habis itu sebenarnya Raffi itu mau namain Hegel. Tapi kan dulu ragu-ragu kan. Cap gurunya komunis apa gitu kan. Kalau Rasa Fakir masih nyamar lah si A itu kan. Tapi kesannya kan justru si A. Gitu. Jadi anak-anak itu juga karena korban agak nakal tadi ya, nakal di pemikiran apa? Iya. Ya era-era itu emang era seksi gitu loh, kalau membawa ide-ide yang non mainstream kan. Iya. Orang membahas tentang Ali Syariati, orang membahas tentang apa namanya ya marxisme kan gitu. Padahal kan sebenarnya muatannya itu adalah muatan pemikiran revolusi semua kan gitu. Iya. Baik yang di kiri liberal atau kemudian dia di kiri Islam. Kan kalau kita melihat hari ini kan sebenarnya kiri itu menang di pemikiran gitu loh. Tapi tidak menang di tindakan kan? Iya, benar. Agak susah dia nerapin di tindakan. Iya karena kan dalam operasional gerakannya kan memang jadi terus diperjuangkan dan selalu gagal gitu. Bukan selalu sih, memang menemukan hal-hal yang tembok-tembok besar kapitalistik tadi. Karena memang sosialisme kiri itu selalu bentuk akhirnya adalah otoritarian. Karena kan sebenarnya kan jelas gitu kalau orang baca tentang sistem politik, sistem kenegaraan dalam kiri itu ya, dia kan endingnya pengen negara ini kuat dan mengintervensi kebijakan pasar, kebijakan. Jadi negara ini harus megang kendali terhadap kuasa terhadap relasi rakyat ya. Ya, rakyat disubsidi macam-macam. Kan akhirnya melahirkan totalitarian ya. Mereka menjadi diktator, kan jelas itu siapa tokohnya. Kemudian dia menjadi sangat anti demokrasi, anti kesetaraan. Ketika kita menemukan musuh bersama enak ya cara mengoperasikan itu. Enak. Kan kita ini muslim. Tapi kenapa ya kita kok seneng dengerin Romo Haryatmoko, ya kan? Budi Hardiman, Karena menurut Romo Sindunata. menurut saya sih pengetahuan itu nggak punya agama ya.
Nah, Pengetahuan kan bisa jadi milik siapa? Umpamanya kayak gini ya. Siapapun yang merumuskan, jangan sampai kita berpikir 2 tambah 5 sama dengan 7, karena yang pertama kali mengakukan Katolik, kemudian kita 2 tambah 5 sama dengan 10 gitu. Kan gila kan? Iya kan? Nggak. Gimana coba? Ya, abang dulu waktu ngedengerin, ya misal gini, kok Katolik maju ya filsafatnya ya? Tidak seperti kenapa ulama-ulama kita yang di televisi itu nggak membahas filsafat secara logik seperti yang kita suka? Ya mereka kan orang ngambil filsafat. Saya ini kan takutnya mereka ini justru kan kita dikhawatirin tersesat tuh dengan belajar filsafat. Saya kan khawatir mereka yang disesatkan agar mereka tidak belajar filsafat. Karena mereka nggak belajar filsafat. Iya, jadi ada isu yang sengaja dibangun oleh orang yang Islamfobia. Jangan belajar filsafat. Karena Al-Ghazali. karena Islamfobia ini bukan, saya nggak nuduh Al-Ghazali. Islamfobia ini khawatir orang Islam pinter. Ya sekarang gini, ini pertanyaanku sederhana nih. Kenapa ya Katolik, pemikir-pemikir Katolik atau di STM di Akara, terus kemudian teman-teman di Kanisius, kalau di Jogja, maju-maju itu bang. Iya. Kemarin yang diwawancari sama siapa namanya yang beginu Kompas, Enggak nonton saya. si Watimena itu juga. Oh iya, Watimena saya tahu. Dia kan memang dokter filsafat dari Jerman kan. Kenapa ya begitu maju ya? Filsafat di Katolik itu benar-benar. Reza Watimena ya, kalau nggak salah. Iya, Reza Watimena. Kenapa itu bang? Pertama, sebenarnya kalau orang berasumsi filsafat itu sebagai ilmu sosial, kan salah juga. Filsafat itu kan berawal dari logika. Logika itu dari matematika gitu. Jadi selalu saya ngomong rumus-rumus di filsafat itu kan logika yang benar kan terkait dengan soal angka-angka gitu. Jadi bukan soal rumusan angka pasti ya. Nah, menurut saya bangunan logika dari awal itu udah dibangun, termasuk bagaimana memposisikan anak didik itu sebagai orang yang memiliki potensi beragam. Jadi begitu anak didik masuk, dia punya keahlian, dia punya kehebatan gitu. Kan memang bayangin di sekolah apa itu namanya yang nggak pakai seragam itu? De Brito gitu. De Brito yang gondrong boleh, yang apa boleh, tapi kan harus disiplin gitu ya. Iya, tapi Mang Supri De Brito. Jadi kebebasan itu tidak selalu kemudian kita berpikiran kebebasan itu berpikiran bahwa bebas nilai. Tapi bagaimana orang mengekspresikan dari baju yang dia pakai, dari penampilan yang dia pakai, mengekspresikan keragaman ide, keragaman imajinasi. Jadi kan kalau ini berkembang terus kemudian mereka berinteraksi dengan keragaman kan bukan menjadi kaya sebenarnya. Jadi sebenarnya konstruksi mendidiknya mungkin menurut saya ya, cara bangunan pikiran awalnya itu pondasinya mereka udah benar. Nah, kita kalau mendengarkan misal Haidar Bagir dengan mizannya, dengan filsafatnya, kita tuduh dia tadi itu Syiah. Bukankah juga pengetahuan harusnya tidak sekte? Kalau pengetahuan saja tidak memiliki agama, harusnya pengetahuan kan tidak punya sekte. Seharusnya. Tapi kalau pengetahuannya juga tidak boleh netral. Kan kita harus pada akhirnya kita harus menilai mana yang afiliasi dia. Iya, mana yang lebih dekat, mana yang menurut kita lebih dekat dengan rasionalisasi kita. Walaupun itu juga belum tentu rasional. Menurut abang lebih gimana tuh? Mestinya pengetahuan untuk apa? Kalau logikanya dia tidak punya afiliasi terhadap agama, dia tidak berafiliasi pada kelompok. Pengetahuan dioperasionalkan untuk apa? Pengetahuan untuk perubahan lah, untuk inovasi kan. Kan paling nggak dia pembelaan terhadap kemanusiaan ya. Lah, kalau kita ini Mas ya, menurut saya sih dulu pembaca buku itu ditakutin. Maka kemudian kita lihat film-film, baca buku-buku sejarah,
bagaimana buku diberangus pada Orde Baru di Indonesia ya, di zamannya Nazi Jerman. Kan ada pembakaran buku massal ya, besar-besaran. Ya orang baca bukunya Pram juga di penjara dulu. Ya artinya buku ini sangat berpengaruh kan, begitu menakutkan terhadap rezim. Jangan sampai rakyat ini pintar, jangan sampai rakyat ini tercerahkan. Karena kalau dia didedikasikan untuk perubahan kan selalu mengancam kemapanan, selalu mengancam status quo. Siklusnya kan selalu kayak gitu. Bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, orang mengamini semua. Tapi mereka kan selalu menolak untuk berubah. Tapi kan mereka pasti hancur. Nah, kesadaran mempercepat perubahan itu kan lewat pengetahuan. Pengetahuan itu direproduksi dari buku. Nah, makanya nggak ada peradaban besar yang memisahkan diri dari buku. Oke. Nah, kalau itu sampai terjadi, nah pikir saya kan kalau kita hubungkan soal politik dengan buku ya, seperti obrolan kita di awal, kalau ada kesadaran melakukan pencerdasan, walaupun mungkin lah apa hasilnya gitu, apa nggak bakal kelihatan tuh. Bakal kelihatan. Tapi kalau kita menginginkan masyarakat kita cerdas, dekatkan mereka sama buku. Tapi kalau kita khawatir mereka menjadi kritis terhadap kita, menjadi ancaman buat kita, ya jauhkan aja mereka dari buku. Maka lebih tepat sebenarnya kampanye-kampanye daripada menyebar banner, mending beliin buku banner itu, sebarkan kepada masyarakat. Banner tuh nggak ada lah yang di bawah 100.000 kayaknya. Lebih kan dari 100.000. Artinya bisa satu buku itu. Iya. Ya kalau dia menyebar 10 buku, 10 banner paling enggak 10 buku gitu. Ya termasuk kaos itu kalau dibeliin buku banyak tuh. Banyak banget. Kaos. Banner kaos, panggung musik Kalau- dangdut. Kalau Tapi kan kaos, nggak menarik, Bang. kalau kaos masih inilah ya, karena dia dipakai ya. Banyak orang yang butuh kaos. Tapi Kalau kampanye pakai buku kan kurang menarik. Ya kalau mau mencerdaskan, memang itu ya. Karena kita khawatir kita kalah, kita khawatir kita menjadi. Nah saya lihat memang gini, partai politik memang juga tidak bisa mengkonversi langsung. Kalau dia kemudian di kantor-kantor partai ada buku juga belum bisa dikonversi. Gitu, Bang. Iya. Apa alat ukurnya kalau kemudian mereka menimbang itu? Tapi politisi-politisi yang baca buku pasti akan pintar, akan berpengaruh. Kalau kemudian politisi yang membaca buku tidak lebih berpengaruh, gagasannya tidak berdampak, berarti dia sudah tidak baca buku mestinya. Pasti dia baca bukunya nggak paham. Bisa. Kan abang ada kader yang baca buku kesimpulannya aja beda. Iya. Yang baca buku kesimpulannya beda. Nah itu pentingnya belajar, menurut saya ya, belajar logika. Dan saya tahu pasti itu ya, kalau dulu kan pesantren diajarin ilmu mantik, man. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Nasib, filsafat ya. Mestinya iya, dulu ada balaga gitu. Itu kan ilmu bahasa ya, balaga itu. Kalau itu dirawat, kelompok Katolik ini juga merawat terus, pasti mereka mau ngebangun apapun itu paham. Karena bangunan logika itu kan pondasi berpikirnya. Nah, kalau orang baca buku yang ngebangun proposisi gitu ya, apalagi mau narik ke kesimpulan akhir, itu pasti keliru. Orang kadang-kadang kalau ada orang bertanya, kita harus analisis pertanyaannya ini memang pertanyaan keliru atau pertanyaannya benar. Karena pertanyaan yang salah pasti akan melahirkan jawaban yang salah. Jadi pasti penarikan kesimpulannya itu keliru. Kalau kita bisa baca teks yang sama, tapi kita bisa punya persepsi yang berbeda terhadap teks itu. Termasuk sebenarnya upaya-upaya memberikan kesetaraan di ruang publik itu kan basisnya juga pengetahuan kan. Ketika orang seperti pemimpin politisi dihadirkan di tengah-tengah kontestasi ya, dia bertarung gitu. Kan perjuangan dia kan harusnya tidak level rendah untuk perjuangan dirinya, apalagi numpuk kekayaan gitu. Orang yang memang sudah bertarung di ranah ruang publik kontestasi itu adalah dia ingin memperjuangkan kesetaraan kan. Iya. Atau dia ingin memperjuangkan bagaimana ekonomi tidak timpang. Dan itu kan
bangunan filsafat Marxismenya kan kuat banget tuh. Iya. Ya kan, ketika kita bicara gender, bahwa itu kan sangat dipengaruhi oleh Marxisme sebenarnya. Ya gimana antara laki-laki dan perempuan punya akses yang sama, apalagi di era-era pemikir setelah Marx kan orang sudah bicara kapital bukan hanya ekonomi kan, kapital budaya, Iya. sosial kapital. Iya. Jadi ketika di ruang publik seperti ini, bagaimana sebuah taman menghadirkan ruang setara bagi disabilitas, bagi perempuan, bagi lansia. Nah kalau anak-anak muda jelas dia pasti kuat. Nah makanya kemudian ini kan karena kita baca buku, maka kita sadar, oh ya perjuangan kesetaraan ini akan dihadirkan di ruang publik seperti taman ini. Bagaimana perempuan ramah, ya kan? Itu kan karena basis kesadaran baca buku. Bagi orang yang nggak baca buku, ngapain bikin pedestrian untuk pejalan kaki? Ngapain bikin jalur sepeda? Ngapain ada ruang untuk perempuan? Bahkan di ruang publik harus bikin ruang laktasi untuk menyusui. Orang-orang yang nggak baca buku, nggak ngerti dia. Iya. Nggak ngerti, nggak penting itu. Gitu. Yang penting adalah saya dapat paket, saya dapat ujung dari paket itu, mungkin itu. Bahkan mungkin orang nggak baca buku itu nggak ngerti dirinya sendiri. Kan kelihatan mas. Saya bukan kemudian kita sok filosofis atau sok jadi sangat sofistik gitu ya. Kan kesadaran yang perlu kita hadirkan awal kali, dan saya juga peroleh itu dari membaca buku. Bahkan saya sebagai introvert keluar kemudian menjadi ekstrovert yang menjadi banyak omong, jadi pendiam gitu ya. Itu kan dari baca buku juga. Jadi saya kan ngelawan kesendirian saya kan sebenarnya awalnya dari orang yang nggak bisa ngajak ngobrol orang gitu, dari baca buku. Nah mungkin ada yang nggak dari baca buku, pengalaman kayak gitu. Kesadaran diri itu kan yang dalam pikiran saya dah hadir sebagai manusia, sebagai jasad, itu kan saya punah, hancur lebur kan, tua, keriput gitu. Jadi dia berkembang, tapi itu jasad. Makanya kan sebenarnya kalau pikirannya kan tidak pernah tua. Pikiran tidak pernah tua, gairah itu tidak pernah tua, apa semangat ya, karena dia bukan fisik. Dia bukan fisik. Kenapa ada yang kemudian cara berpikirnya udah tua gitu, tapi kalau lihat cewek gitu, itu karena yang di luar fisik, walaupun yang menggerakkan fisik, gitu ya. Walaupun fisiknya udah nggak kuat. Walaupun fisiknya nggak ada kuat, dia nggak sadar diri kan, tapi gairahnya masih tetap kuat gitu. Apa? Kalau ngomongnya birahinya lah ya. Nah, kadang-kadang nggak ngukur soal kemampuan, tapi karena dia dipaksa, kayak kita ini, kalau Mas Dharma masih berpikir soal materi yang padahal sebenarnya cukup, Mas Dharma masih berpikir sangat fisik. Makanya kan Rumi itu mengatakan, Jalaluddin Rumi itu ngomongin orang yang paling sedikit ketergantungannya terhadap materi atau bahkan hilang sama sekali, itulah mereka yang masuk dalam level tertinggi kemanusiaannya. Karena manusia yang paling bagus itu kan manusia yang hilang kepentingannya terhadap ketergantungan materi. Jadi kenapa dia makan gitu? Ya memang kan harus makan. Jadi lepas makan terus. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup gitu. Jadi maknanya kan itu. Kalau masih bergantung berarti kan masih ada yang berkuasa atas dia. Dia masih bergantung pada brand, dia masih bergantung pada penampilan. Walaupun itu kadang-kadang memang perlu ya, tapi ketergantungan absolut itu harus dipangkas. Tapi kalau orang, makanya saya sering ngomong, ada orang yang mengaku mencintai buku, tapi ternyata jumlah belanja dia untuk baju di luar kebutuhan ya, di luar nutup fisik dia, itu lebih besar daripada beli buku. Beli baju dia sebulan lebih besar dari beli buku dia setahun. Itu kan aneh tuh, kalau dia ngaku nyuka buku gitu. Nyuka bukunya dari mana? Ngandelin sumbangan, donasi buku gitu. Aneh juga kan. Kan kecintaan kita terhadap buku itu juga diuji dengan mengalokasikan anggaran yang kita punya gitu. Kalau saya sih ya, aneh lah kalau nggak mau berkorban untuk buku gitu. Repot udah beli dicolong. Harus sumbangan. Ya nggak apa-apa sih. Ya repot kalau dicolong sama Eko, tempoku dicolong. Belum tak baca tempoku dicolong sama Eko gitu. Jadi kesadaran yang dibangun manusia itu selain fisik, dia punya akal, dia punya ruh.
dan semua harus punya harus diberi nutrisi. Ya kalau akal dengan pengetahuan, bacaan, buku gitu, akal dengan sisi spiritualitas lah ya. Bagi yang percaya ya. Yang nggak percaya kan susah juga kita ngomongnya. Bahwa dia nggak ada unsur ruhnya gitu ya, yang perlu asupan itu. Nah makanya Sufi itu merumuskan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Kalau kamu mengenali diri kamu, mengenali keterbatasan, mengenali serpihan-serpihannya, mengenali bagian-bagiannya, pada saat itu kamu mengalami keterbatasan, maka secara otomatis kamu memerlukan yang tak terbatas. Jadi kalau kita udah sadar diri kita terbatas, kita punya batasan-batasan, ruh kita punya batasan, akal kita punya batasan, fisik kita punya batasan, secara otomatis kita punya yang tak terbatas, yang tak punya batasan. Nah, yang tak terbatas yang dibahasakan dalam bahasa agama sebagai Tuhan. Nah, kan kajiannya sebenarnya sangat filosofis, tapi sangat sofistik dalam prakteknya. Iya, dan mestinya kajian-kajian filsafat Islam ini juga mengemuka di ruang publik. Mestinya. Bukan Islam harus keluar dari dogmatik. Iya. Islam harus dialektik. Iya. Ceramah-ceramah keagamaan kita itu harus dialektik seperti filsuf-filsuf Katolik itu. Benar. Teks dalam Al-Quran itu harus merespon keadaan alam. Baru dia lahir interpretasi. Kenapa misal tadi kita bicara ya kenapa Romo Haryatmoko bicara tentang perbedaan doksa dan hegemoni. Hegemoni. Dan itu diceritakan Romo Haryatmoko dengan asik gitu loh. Kalau doksa itu adalah sesuatu yang mikropolitik, ya kan? Tapi kalau hegemoni, apa yang disebut Gramsci adalah makropolitik. Nah, itu dijelaskan dengan kontekstual. Oke, kalau saya sedang berdebat sama abang ini, kita lagi diskusi tentang kampung bubu atau saya diskusi dengan payungi lah. Kemudian ya kan saya ini yang diriin payungi gitu kan. Saya mencoba menggunakan bahasa sebagai instrumen kekuasaan. Saya mempengaruhi orang yang tidak nurut misalnya kayak Odoy misalnya. Ya, kamu ngajarin saya, itu doksa. Doksa. Selama menggunakan Doi, yang diriin payung itu kamu apa aku? Misalnya aku marah sama Odoy misalnya. Ya, hubungan orang per orang. Nah, jadi saya menggunakan instrumen bahasa ini untuk menguasai. Itu doksa. Tapi ketika sebuah pemimpin negara, antar negara atau kemudian sebuah partai politik, nah itu kemudian dia mempengaruhi massa. Kayak Prabowo. Hegemoni. Nah, itu hegemoni gitu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh Profesor Dr. Haryatmoko itu, Romo Haryatmoko itu dengan menarik gitu. Nah, kenapa kemudian kita tidak punya instrumen-instrumen itu? Padahal saya kira banyak sekali instrumen-instrumen filsafat Islam yang bisa dibangun dengan posisi ada dialektika. Kalau ada dialektika kan ada kesetaraan, tidak ada dogma, tidak ada pengkultusan, tidak ada feodalisme. Ya kan? Cara beragama kita di tengah-tengah ruang publik juga jadinya setara antara yang disampaikan dengan yang menyampaikan. Lebih ke FGD daripada diceramai. Ya sebenarnya kan gitu ya. Dulu Nabi nih, tapi lagi-lagi ini bisa memicu kontroversi ya. Gagasan pemikiran saya ini. Tapi ini bukan cuma soal gagasan, iseng-iseng kenakalan gitu ya. Kan Nabi Muhammad itu sebagai Al-Quran yang hidup gitu. Moral dia moral Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Saya tidak pernah mendengar Muhammad itu sebagai orang yang hafidz Quran. Jadi kalau umpamanya dia ada Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan karena dia hafal Quran, saya belum pernah membaca sirah, sejarah Nabi itu yang menjelaskan tentang itu. Tapi soal laku, keadaban, dia kontekstual, dia menerapkan apa yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran, maka itu yang menjelaskan bahwa akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Nah, menurut saya itu lebih pas diterjemahkan bahwa laku dia itu bukan karena teks hafalannya, tapi karena perilakunya kemudian disebut dia sebagai Al-Quran yang hidup. Yang mudah dipahami oleh para sahabat dan
Iya. umatnya hari ini adalah Jadi pada tindakannya, Tindakannya. bukan pada hafalannya. Teks itu, saya setuju sama Ulil. Bahkan agama sebagai monumen ya. Ya, mati gitu. Teks itu ya, apa? teks tanpa tindakan ya, Ya, hanya mati, teks. monumen ya. Makanya, dok, apa materi kita awal, bagaimana memandang Al-Quran, itu sakralisasi terhadap mushaf ya. Kan saya selalu menganalogi yang gini. Ada orang yang korupsi, ada orang yang bermaksiat, menginjak-injak isi Al-Quran, ajarannya, kita biasa aja tuh. Orang maling, orang gibahin orang gitu. Itu kan sebenarnya sedang injak-injak ajaran Al-Quran tuh. Gibah, korupsi, macam-macam. Itu kan melecehkan Al-Quran tuh. Tapi kita Bahkan dia waktu di sidang bawa tasbih, itu pakai ya, jilbab, pelecehan banget kan. pakai peci. Dan kita biasa aja. Tapi begitu mushaf itu kita taruh, kita banting, kita ngamuk. Kamu Kita lihat ngomong itu pelecehan agama. Lah, logikanya ini nggak benar. Itu hanya teks yang belum tentu juga orang Islam yang nyetaknya punya percetakan mesinnya. Ya, ya. Belum tentu diangkut ke truk itu, diangkut dengan baik-baik, bisa juga dilempar. Ya, ya. ya, tapi sebenarnya sama-sama salah itu. Iya, soal adab aja, soal kesantunan. Tapi menurut saya yang Itu lebih tidak beradab lagi tadi ya. iya, ini kan saya punya Al-Quran, saya beli, sengaja saya sebenarnya ingin, bukan dalam rangka saya nggak punya adab, proses desakralisasi. Lo lebih marah mushaf ini, Oh ya, bukan tingkat apa, kemarahannya. lebih marah saya banting terus saya injak, atau lebih marah orang yang menginjak-injak ajaran Al-Quran menggunakan simbol-simbol itu untuk kejahatan ya, berdalih agama pakai baca ayat tapi korup gitu, bukan pelecehan banget gitu. Nah, kalau menurut saya dia nggak ketemu konteks, teks ini nggak ketemu konteks, ya dia nggak akan hidup.